Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pertemuan 4 mata kuliah Teknik Pemesinan dan Mesin Perkakas. Nah, lanjutan yang kemarin, sebelum kita masuk ke perhitungan intinya, nah ini ada yang cukup penting, yaitu terkait dengan gerak potong dan gerak makan. Atau kalau dalam istilah parameter proses dalam proses pemesinan itu disebut feeding dan cutting. Atau misalnya kalau feeding di mesin bubut disebut dengan feed rate, atau misalnya di cutting itu ada juga cutting speed. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas terkait dengan prinsip dari pemesinan. Itu sebagai contoh di gambar ini adalah proses bubut atau turning, di mana di dalamnya ada, sebentar saya pakai pointer. Di sini toolsnya atau pahatnya itu bergerak. Nah, ini yang dinamakan pemakanan atau feeding atau gerak makan. Terus di sini ada gerak dari benda kerjanya, yaitu digerakkan oleh spindle, itu VC atau velocity of cutting atau kecepatan potong. Di sini ada simbol T, yaitu tebal. Tebal adalah kedalaman potong atau depth of cut dari proses pemakanannya. Terus, nah, selanjutnya untuk proses bubut atau turning, di sini untuk proses potong, gerak makan dan gerak potongnya, gambar yang tadi dapat dilihat, ini jenis prosesnya adalah proses bubut, di mana di sini ada diperhatikan ada warna panah warna putih dengan panah warna hitam. Nah, panah warna hitam di sini adalah gerak potong atau cutting speed-nya atau gerak pemotongannya. Sedangkan yang panah putih adalah gerak makan. Masing-masing memiliki kecepatan atau satuan unitnya masing-masing. Untuk gerak potong di sini yang bergerak adalah benda kerjanya atau workpiece dengan satuan itu bisa meter per menit. Karena dikonversikan ke milimeter per menit juga bisa sebetulnya. Tapi yang menjadi acuan utamanya adalah benda yang bergerak itu apakah pahatnya atau benda kerjanya. Berbeda dengan gerak potong, yang satu lagi adalah gerak makan. Gerak makan di sini dapat dilihat ada garis panah putih, itu menandakan gerak makan dari benda kerjanya. Benda kerja terhadap pahatnya. Jadi pahat yang bergerak. Jadi pahat yang memakan si benda kerjanya. Nah, di sini ada keterangan bahwa yang bergerak adalah pahat, kemudian satuannya milimeter per menit. Nah, untuk lanjutannya, di sini dijelaskan bahwa proses yang biasanya dilakukan oleh mesin bubut atau turning tadi, pahat bermata potong tunggal, gerak potongnya itu berupa putaran benda kerja, itu untuk gerak potong. Gerak potong itu putaran benda kerja, ya, gerak potong ya, yang VC tadi. Sedangkan gerak makan yaitu berupa gerak translasi pahat. Nah, dapat dilihat misalnya proses bubut yang pertama adalah untuk yang bubut silindrik, itu gerak makan, dia makan di sama seperti yang tadi, ada ketebalannya ini. Terus kemudian akan memakan sisanya ini yang hitam. Nah, di sini adalah gerak makan pahatnya itu ada dari sini bergerak ke sini, terus kemudian bergerak ke sini lagi. Itu adalah gerak makannya. Kemudian gerak potongnya yaitu tadi tergantung dari putaran spindle terhadap benda kerja. Terus kemudian ada facing atau pembubutan di muka, yaitu geraknya itu yang putih, lihat itu gerak pahatnya itu dia menuju ke titik pusat. Nah, ini untuk penjelasannya, aksisnya biasanya dipelajari di pemrograman NC-CNC, di mana aksisnya itu kita ketahui ada sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Z. Terus kemudian sumbu X-nya ada sumbu X min, sumbu X plus, Y min, Y plus, Z min, Z plus. Kemudian dari 3 aksis itu ada juga aksis tambahan, yaitu X putar, Y putar, dengan Z putar. Nah, itu kalau keseluruhannya ada, itu bisa dinamakan 6 aksis. Nah, beberapa aplikasi di proses pemesinan ada yang bergerak 3 aksis,
dari 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, bahkan sudah ada yang 5 aksis. 6 aksis, saya kurang tahu ya apakah sudah ada atau belum. Kalau tidak salah di machining center untuk pemesinan presisi itu sudah mencakup 6 aksis. Kemudian, sebentar. Nah, kemudian lanjut yang tadi, pembubutan muka, yaitu gerak toolsnya itu atau pahatnya itu terhadap permukaan menuju garis tengah. Nah, ini yang dinamakan geraknya itu adalah gerak makan dari titik sini ke titik tengah. Nah, itu yang berikutnya adalah grooving, ya, pembubutan alur. Biasanya pahatnya itu tidak seperti yang tadi, ujungnya yang dilakukan pemakanan. Nah, di sini dia groovingnya itu adalah di permukaan, di tengah dan membentuk sebuah alur. Makanya disebut bubut alur atau grooving. Nah, proses mana yang proses feedingnya? Feedingnya itu adalah gerak pahatnya tadi yang tadinya dari luar menuju ke benda kerjanya. Itu adalah gerak makan dari bubut alur atau grooving. Terus kemudian selanjutnya jenis dalam mesin bubut, mesin turning, itu ada jenis pemotongan atau cut off. Berbeda dengan yang alur tadi. Alur tadi itu membentuk sebuah alur, ya. Kalau yang ini dia memotong langsung si pahatnya itu memotong membentuk permukaan seperti ini. Itu gerak makannya sama seperti tadi, adalah gerak pahat terhadap gaya pemakanannya. Itu feeding. Terus kemudian yang berikutnya adalah boring. Nah, boring yang kita kenal ada juga di sistem drilling, itu juga ada boring. Nah, di posisi sistem di mesin bubut itu juga ada sistem boring. Sistem boringnya itu bisa dilihat di sini adalah, bentar, saya coba warnain. Di sini sistem boring adalah sistem benda kerjanya itu yang dipotong adalah bagian dalam. Nah, ini adalah benda kerja. Ini benda kerja. Ini benda kerja misalnya ya. Ini benda kerja. Nah, yang dipotong adalah yang di bagian ini. Berarti sampai sini ya. Ini sebagai contoh itu untuk peluasan lubang atau boring pada proses pada mesin bubut. Nah, proses gerak makannya bagaimana? Kalau geraknya itu dari sini ke sini, nah berarti ini feedingnya kalau gerak pahatnya ini. Tapi kalau misalnya gerak makannya itu, misalnya dia dari sini, terus menuju ke sini, seperti yang tadi, berarti gerak makannya bukan secara sumbu X, tapi misalnya sumbu Y. Nah, begitu juga dengan jenis boring butt atau dengan tool bit. Ini kalau yang ini kan pahatnya sisipan. Nah, ini kalau pahatnya bukan sisipan tapi menggunakan batang iron carbide misalnya, atau misalnya menggunakan pahat ASS. Nah, ini bisa juga sama. Jadi cuman hanya membedakan jenis pahatnya saja. Terus kemudian selanjutnya mesin bubut turning. Nah, yaitu untuk bubut inti atau trepanning. Trepanning sini sama dengan yang di bubut tengah atau bagian sebelumnya ini, yang untuk boring atau perluasan lubang. Nah, di sini bubut inti adalah jenis pahatnya itu agak berbeda. Dapat dilihat seperti ini. Jadi dia mempahat yang di bagian dalam yang ini. Walaupun ini agak ada menjorok ke dalam ya. Ininya diameter yang bagian sininya tetap, tapi yang bagian dalamnya itu dibubut di bagian dalam. Makanya bentuknya sini pahatnya beralur, tapi yang dipotong yang bagian dalam. Ini bubut inti. Terus kemudian mesin gurdi atau drilling, atau kalian bisa lihat ya di lab juga. Nah, mesin gurdi secara garis besar, ya, seperti yang kalian lihat drilling, itu sama seperti yang tadi, gerak potongnya warna hitam, gerak makan warna putih. Nah, di mana yang gerak potong itu pada pahatnya, lihat, putaran pahat terhadap putaran spindle pada pahat. Yaitu misalnya putaran di sini adalah searah jarum jam.
Apa mau untuk melihat putaran searah jarum jam atau tidak searah jarum jam, kalian melihat si putarannya ini bukan dari bawah, tapi dari atas, dari sini. Posisi mata di atas itu untuk melihat putarannya ke arah mana. Kalau dari atas berarti putarannya ke arah sini, berarti searah jarum jam. Sedangkan untuk proses pakannya, mohon untuk di-mute dulu. Oke. Untuk gerak makannya sama, itu adalah panah warna putih, itu bergerak, dia makan terhadap benda kerja. Jadi ada benda kerja, gerak makan itu ada benda kerja yang terkikis atau dibuang atau remove oleh si pahatnya itu. Makanya ini adalah gerak makannya. Kemudian, nah, pada proses gurdi atau drilling ini biasanya pahatnya itu bermata potong jamak. Bermata potong jamak itu kalau kalian lihat misalnya di dalamnya itu ada pisau ya, ada pisau misalnya pisaunya bermata ganjil, ada juga yang bermata genap. Jadi maksudnya pisau matanya itu lebih dari satu kalau jamak itu. Nah, gerak potong berupa putaran yang biasanya dilakukan oleh pahat, sedangkan gerak makan itu translasi pahat. Sama seperti yang tadi. Kalau gerak makan itu translasi, nah, kalau yang gerak potong adalah putaran dari tadi spindle-nya ya. Nah, di sini ada mesin gurdi itu ada dibagi lagi, itu ada drilling, itu seperti yang tadi yang contoh. Terus kemudian ada perluasan lubang atau counter boring. Counter boring di sini lubangnya sudah sudah ada, ini yang di bagian ini yang sudah ada. Kemudian dia melakukan perluasan. Perluasan menjadi seperti bentuk ini. Menjadi diameter baru. Nah, berbeda dengan yang selanjutnya adalah countersinking. Countersinking adalah penyerongan ujung lubangnya. Jadi yang awalnya seperti ini, kemudian dia lakukan perluasan menggunakan countersinking. Itu ciri khasnya yaitu dia berbentuk V. Penyerongan ujungnya. Kemudian mesin gurdi yang lain adalah bentuknya ramming atau penghalusan lubang. Jadi ada lubang, misalnya ini diameter 1, kemudian dia halus lagi di dalamnya menggunakan misalnya diameter 1,1. Biasanya diperhalus karena ada komponen-komponen yang harus menyesuaikan dengan tingkat kekasaran dari permukaan dalam dari lubang itu. Nah, ada juga jenis yang lain yaitu gurdi lubang dalam atau gun drilling. Nah, batang ini biasanya berbentuk batang pahatnya itu berlubang untuk cairan pendingin. Nah, di sini ada cairan pendingin itu dia dipompakan ke dalam. Di mana pahatnya itu misalnya ini diameternya diameter 4, terus kemudian di dalamnya ada diameter 1 itu untuk lubang cairan pendingin. Cairan pendinginnya dipompa. Terus kemudian di dalamnya ini ada pahat mata pisau, mata pahatnya. Nah, di mana mata pahatnya itu bagian luarnya itu tajam, tapi di bagian dalamnya dia menyemprotkan cairan pendinginnya, coolant. Jadi kotoran-kotoran atau geram yang hasil pemotongan tadi itu secara langsung akan dikeluarkan karena mengikuti alur dari proses pemotongan dari pahatnya itu. Kemudian proses selanjutnya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai turning dan drilling, silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ini gurdi sudah. Nah, untuk yang berikutnya ini ada mesin scrap atau sewing atau ciri khasnya dia itu seperti menyerut ya. Scrap itu menyerut atau menggaruk gitu. Nah, di sini ada jenis prosesnya. Itu ada jenis proses bentar. Oke. Nah, di sini sama, gerak potongnya warna hitam, gerak makannya warna putih. Dapat dilihat di sini adalah ada 2 buah yang dimana di mana dilihat di sini ada scrap meja itu A,
scrap meja, yang scrap toolsnya itu di sini dapat dilihat A dan B itu adalah A-nya itu benda kerja, gerak potong A, benda kerja yang hitam ya. Kalau misalnya dari segi meja, meja kan yang bawah ya. Kalau segi meja, dia itu gerak potongnya yang ini ke arah sana. Jika si benda kerjanya itu bergerak ke arah sana, yang A. Itu ya. Jadi dia itu bergerak bersamaan ya. Kalau si ini dia gerak maju mundur. Nah ini si A-nya itu gerak makan untuk si pahatnya. Terus kebalikannya untuk yang B itu pahatnya yang jadi gerak potong. Pahatnya yang jadi gerak potong. Terus si benda kerjanya, si benda kerjanya itu gerak makan. Berarti kalau gini berarti yang bergeraknya itu adalah si mejanya. Berarti meja yang bergerak. Kalau yang tadi si pahatnya bergerak kiri kanan, yang ini bergerak atas bawah. Terus selanjutnya, nah ini yang scrap. Nah, proses scrap ini adalah pahat bermata potong tunggal. Tadi satu ya, karena mata pisaunya dia satu hanya di bagian ujung sini. Nah, kemudian gerak makan atau gerak potongnya, shaping atau planningnya, di sini dapat diilustrasikan pada gambar di bawah. Nah, benda kerja melakukan gerak makan atau gerak potong. Kedua gerakan merupakan hasil translasi. Nah, bisa dilihat kalau gerak potong atau shaping. Nah, di sini si benda kerjanya itu diam, tapi yang bergerak adalah toolsnya. Toolsnya bergerak ke arah depan, ke arah belakang. Nanti balik lagi dari awal, kemudian jalan lagi. Gitu. Terus kalau yang scrap mejanya yang bergerak. Dari toolsnya diam, mejanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Terus itu berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ini scrap alur. Nah, dia sifatnya untuk membentuk alur atau slotting. Kalau yang ini makan dia mengupas di permukaannya, kalau yang ini slotting. Jadi permukaannya dapat dilihat ini tajam di bagian ujungnya, tetapi memiliki panjang tertentu. Kalau yang ini kan tidak ya tadi. Nah, jadi ini untuk membuat slot. Misalnya slot misalnya di satu meja ada slot untuk ditempelnya, misalnya ditempel ada komponen tertentu untuk bracket, misalnya untuk penahan atau pengunci ya, baut pengunci biasanya ditambahkan untuk slot. Ini untuk mesin scrap. Nah, ini yang sering kita temuin juga selain mesin bubut tadi, yaitu proses milling atau di bahasa Indonesia kan adalah proses freeze. Proses freeze ini secara umum tadi sama, ada gerak potong dan gerak makan. Gerak potongnya itu adalah gerak pada pahatnya. Kalau gerak makan adalah gerak pada benda kerjanya. Kalau yang proses yang ini. Bisa dilihat di sini gerak makannya itu adalah bendanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Bendanya yang bagian bawah. Sedangkan yang hitam adalah gerak potong. Si pahatnya itu diam. Pahatnya itu diam tapi berputar. Terus tapi di luar ini ada juga berbagai jenis prosesnya. Nah, di sini proses milling itu bermata potong jamak. Nah, ini mata potong jamak tuh seperti ini ya, lebih dari satu. Ini mata potongnya, kemudian ini ada mata potong, ini mata potong gitu. Yang dimaksud dengan mata potong jamak. Begitu juga dengan di sini. Di sini ada mata potong, misalnya ini mata potong juga, ini mata potong juga. Gitu. Jadi mata potong jamak atau lebih dari satu. Nah, di sini gerak potong yang berupa putaran. Gerak-gerak bergerak translasi adalah gerak makan. Yang gerak translasi adalah gerak makan. Nah, di sini kalau misalnya benda kerjanya yang bergerak ke sini, berarti dia gerak makan. Tapi kalau misalnya si pahatnya itu diam tapi dia berputar, nah itu berarti dia gerak potong saja. Ini juga sama dengan yang ini yang slab milling ya, atau freeze selubung.
bentuknya seperti ini. Kalau yang ini facing atau face milling, face muka. Nah, di sini yang bergerak adalah benda kerjanya, yaitu ke arah kiri dan ke arah kanan. Itu gerak makan. Berarti dia memakan. Sedangkan pahatnya itu dia kecepatan potong, berarti dia hanya berputar terhadap sumbunya. Terus proses di mesin freeze atau milling juga ada bentuk yang lain. Nah, di sini ini namanya nggak saya masukin ya. Ini bentuknya bentuk slot. Ini yang slot, ini alur. Terus kemudian ini ada untuk pemakaian samping ya, side. Ini side milling. Ini adalah alur. Ini adalah slot. Slot ini side milling. Ini apa tadi? Alur ya, grooving. Ini sama seperti yang tadi. Kalau misalnya si benda kerjanya yang bergerak ke arah sini, maka itu adalah gerak makannya. Kemudian putarannya itu adalah putaran untuk gerak potong. Begitu juga sama dengan yang tadi, kecepatan makan atau gerak makannya itu mengikuti si jalur ini. Di sini ke arah sini, terus kemudian ke arah sini, mengikuti jalur yang di sini. Begitu juga dengan yang ini, dia kalau misalnya si benda kerjanya diam, yang gerak itu adalah pahatnya, maka yang gerak potong dan gerak makan, gerak makannya itu pada si pahatnya, gerak potongnya pada si benda kerjanya. Jadi tergantung dari mana yang melakukan pemakanan ya, bergerak. Terus selanjutnya, nah ini juga pada proses pemesinan pada roda gigi atau gear itu ada di sini ada dua jenis, yaitu cutting, fresh gigi atau cutting. Kemudian ada yang berikutnya adalah gear hobbing. Kalau yang gear hobbing di sini dia sudah dibentuk dalam sebuah hob. Hobnya itu mata pahatnya. Nah, itu dia memakan setiap langkahnya. Misalnya ini yang ukuran kecil, kemudian ukuran sedang diperluas, kemudian ukuran yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa tahap di sini. Nah, untuk yang gear cutter itu langsung memotong dengan ukuran mata gearnya. Kalau yang ini. Ini jelas ya, namanya di sini adalah metode generasi, atau dari yang mata gear kecil kemudian diperbesar sampai yang ukuran sesungguhnya. Nah, proses pada roda gigi juga, mohon maaf. Tadi juga sama ya. Ini tergantung dari gerak makan dan gerak potongnya. Di sini karena yang bergerak adalah benda kerjanya, jadi benda kerjanya yang melakukan pemakanan. Berbeda dengan yang kalau misalnya si hobnya itu diam, berarti dia potong. Itu aja contoh untuk ilustrasinya. Kemudian untuk gear shaping, ini juga sama metode generasi, sama seperti yang tadi. Nah, ini gear blank atau yang awalnya itu adalah mentahan atau bulatan, terus kemudian dia bentuk dalam bentuk tool shaping. Itu dia bergerak turun naik ya. Di sini turun naik, terus kemudian geraknya juga berputar. Yang ininya dia diam. Itu dia terus menerus turun naik dan sambil berputar. Nah, ini yang dinamakan dua-duanya ya, ada yang gerak potong dan gerak makannya. Kemudian ada gear shaping, ini sebetulnya lebih ke penghalusan dari proses sebelumnya ya. Sebelumnya sudah, tapi suka ada tersisa hasil pemotongan bari di bagian ujung-ujung atau sampingnya. Nah, itu kalau misalnya dilihat secara samping, itu seperti ini. Jadi dia menghaluskan sebetulnya menggunakan roda gigi miring, tapi ininya bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang bagian bawahnya. Ini untuk dimakan karena yang dia bergerak untuk proses pemakanan ya. Oke, lanjut. Pada ulir skrup, pada pembuatan skrup ada yang pembuatan ulir luar dan ulir dalam. Bagian ulir luar
berarti dibentuk di bagian luarnya, ini dicengkram, kemudian bagian luarnya itu dibentuk ulirnya. Nah, itu biasanya menggunakan bubut juga bisa, bubut dengan pahat ulir ya. Begitu juga dengan jika pembuatannya itu dalam menggunakan proses tapping atau misalnya drilling, itu juga bisa, itu untuk membuat ulir di bagian dalam. Itu jenisnya. Jadi bisa menggunakan metode apa saja, yang penting hasil akhirnya untuk pembuatan ulir dalam ataupun ulir luar tercapai. Pada proses ulir sekrup tadi, sorry, ini namanya salah. Harusnya namanya, saya ganti dulu. Bentar, saya ganti proses pemasinan gerinda. Sambil di-mute ya. Oke, proses pemasinan gerinda. Saya salah nih. Oke, gampang lah ya. Nanti disesuaikan ya. Tolong di-mute. Gimana ya? Jagaan asal liar gitu doang. Mau keluar bisa namun aja sokor itu pak. Keluar. Kemudian saya coba share screen kembali. Oke, kita lanjut. Untuk gerak proses pemasinan atau pada mesin gerinda, itu di sini ada gerinda rata dan gerinda silindrik ya. Gerinda rata dan gerinda silindrik. Nah, ini yang membedakan adalah gerinda rata adalah di bagian yang digunakan adalah di bagian luasannya ya, di bagian sampingnya. Bagian samping, kemudian bagian luarnya itu memakan. Terus kemudian pada gerinda silindrik itu langsung saja, tidak ada kontak antara bagian sampingnya ya, langsung ke bagian luarnya atau bagian ini. Nah, di sini yang membedakan gerak makan dan gerak potong dilihat dari gerakannya. Nah, kalau yang misalnya si pahatnya ini tidak bergerak, hanya putaran spindlenya saja, berarti itu gerak potong. Tapi kalau misalnya yang bergerak terhadap untuk menghasilkan kontak terhadap benda kerja, maka itu dinamakan gerak makan di sini, ya, arah kiri kanan. Begitu juga dengan yang di gerinda silindrik. Ini dapat dilihat kalau misalnya yang nomor satu ini ya, pen. Nah, yang nomor satu yang di sini itu dapat dilihat kalau misalnya yang bergerak adalah benda kerjanya kiri kanan, berarti dia makan. Terus kemudian yang ininya yang hitamnya adalah gerak potongnya. Terus kalau kebalikannya, ternyata yang ininya bergerak, tapi si benda kerjanya yang berputar, nah itu kebalikannya, berarti yang benda kerjanya yang gerak potong, ini yang ininya gerak makan. Jadi tergantung dari arah pergerakannya. Nah, ini penjelasannya proses grinding atau gerinda dilakukan dengan batu gerinda dengan jumlah mata potong yang tak terhitung. Kenapa disebut mata potong yang terhitung? Karena bentuknya adalah serbuk abrasif. Jadi bisa dilihat bahwa serbuknya itu sifatnya banyak ya. Jadi itulah disebutnya tidak terhitung. Jadi banyak sekali di dalamnya karena mata-mata yang
batu-batu itu disebutnya dengan mata potong. Di sini ada gerinda silindrik yang untuk di luar. Ini di bagian ujungnya itu dicekam kiri kanan, terus kemudian di bagian atas atau bagian luarnya itu dilakukan kontak, itu grinding. Nah, ini biasanya untuk penghalusan di bagian permukaan yang setelah diproses tadi ya, setelah diproses oleh yang lain. Nah, di sini ada dua buah jenis, ada pemakanannya secara radial, dia yang bagian atasnya berputar, yang bagian bawahnya berputar. Jadi dua-duanya berputar. Terus ada juga yang gerakannya melintang. Jadi sebetulnya dia bergerak ke bawah, ininya berputar, yang benda kerjanya berputar, tapi ininya hanya bergerak ke bawah saja. Terus kemudian ada pemakanan miring. Di sini ada angular approach plank grinding. Nah, sama seperti yang tadi, ini di ujungnya dicekam, terus kemudian mata potongnya atau mata gerindanya itu disesuaikan dengan bentuk dari benda kerjanya. Jadi satu kali jalan dia langsung melakukan penghalusan. Ini arah gerak makannya seperti ini. Proses gerinda yang untuk silindrik dalam, tadi yang luar, silindrik dalam juga sama. Itu di permukaan dalam itu sudah dibentuk alur tertentu, harus proses pemesinan tadi, kemudian dilakukan penghalusan radial, pemakanan radial, grinding sesuai dengan bentuk dari benda kerjanya. Ada juga yang pemakanan melintang. Kalau yang ini kan semuanya berputar ya, yang benda toolsnya berputar. Kalaupun misalnya yang benda kerjanya silindris, itu juga bisa putar. Oh ya maaf, ini silindrik dalam, berarti benda kerjanya berputar juga ya. Ini yang gerakan melintang, ini mana ya pointernya? Nah ini gerakan melintang adalah dia bisa bergerak sini ke kiri dan ke kanan, terus juga ke atas dan ke bawah. Berbeda dengan yang tadi, di sini hanya nempel, terus tarik lagi. Nah, berbeda dengan yang tadi, di sini ada planetary grinding. Jadi dia mengikuti lingkaran ini. Jadi dia berputar dari sini, jadi penghalusan diameter dalam pada satu benda kerja. Selanjutnya, nah kalau yang tadi dengan center, sehingga bentuknya itu adalah lingkaran tadi tidak bulatnya itu tidak kacau. Nah, yang sekarang yang di sini adalah tanpa center. Tanpa center itu biasanya dia memiliki acuannya 2 buah silinder, minimal 2 buah silinder. Nah, contohnya yang sini, benda kerja di bagian dalam, benda kerja yang di bagian dalam ini workpiece-nya atau benda kerja di bagian dalam ini itu digerakkan oleh 2 buah mata, 2 buah gerinda. Penghalusannya di bagian samping kiri dan kanan. Nah, di sini dia sekaligus berputar, sekaligus di sini ada blade untuk mengatur kehalusannya atau diameternya sampai mana. Di sini biasanya untuk kalaupun misalnya sudah cukup, biasanya dia blade-nya diganti hanya berbentuk sebagai penahan saja, supaya tetap dilakukan penghalusan secara centerless ya. Nah, yang berikutnya juga sama. Di sini ada, kalau yang tadi itu kiri kanan dan di bawahnya ada yang menahan. Nah, kalau yang ini pressure roll-nya itu yang menekan itu yang bagian atas, pressure roll, benda kerjanya di tengah. Terus regulating roll itu hanya ikut berputar saja. Nah, support roll dia hanya bagian support untuk menahan bagian bawah. Kalau yang ini berputar, kalau support roll biasanya tidak berputar ya, ini fix. Nah, kalau yang di sini yang regulating itu dia yang putar. Kemudian pressure roll yang ikut menekan. Terus kemudian proses pada gerinda rata dia berbentuk alur. Itu biasanya sama seperti yang selubung tadi, tapi dia bermacam-macam ya. Ada yang berbentuknya rata, ada juga yang bentuknya alur atau slot. Terus kemudian permukaan aktif muka atau surface grinding ini seperti ini. Jadi ini seperti kita menghaluskan atau buffing.
pada permukaan benda kerja. Itu disebut juga permukaan muka. Nah, tugasnya, jangan tugas dulu. Kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, tugas kelompok yang sudah dibentuk dari minggu lalu, ini ada penjelasannya. Yang pertama, silakan bentuk kelompok tadi kemarin sudah dengan judul yang nanti sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, setelah dibentuk kelompok, kemudian cari sumber studi kasus atau case study. Ya, sumbernya itu bisa dari jurnal atau media ilmiah lainnya. Di sini yang studi kasusnya yang relevan terhadap judul. Nah, kemudian nanti silakan lakukan presentasi. Kalau presentasi masing-masing kan waktunya habis ya. Jadi lakukan presentasi, kemudian direkam kelompoknya. Silakan nanti dikumpulkan formatnya MP4. Kemudian durasi maksimal tidak boleh lebih dari 20 menit. Kemudian isi-isi yang harus dilakukan yaitu di dalamnya jelas ya perkenalan kelompok. Nanti khawatir ada yang tidak presentasi tapi namanya muncul di dalam slide misalnya. Tapi di sini yang saya tekankan adalah perkenalan anggota kelompok yang presentasi saja. Jadi yang tidak presentasi atau tidak ada kontribusi lebih baik jangan diperkenalkan gitu. Hanya yang berkontribusi saja. Terus yang berikutnya adalah penjelasan dasar yang akan dibahas atau teori-teori yang berhubungan dengan judul tadi. Kemudian penjelasan mesin yang digunakan. Misalnya tadi saya menggunakan mesin prosesnya bubut. Nah, studi kasus yang kalian gunakan itu di dalamnya menggunakan pakai proses mesin apa, bubut apa misalnya. Terus pahat yang digunakan, pahat apa tadi, apa pahat sisipan atau pahat ASS atau iron carbide atau misalnya ada tipenya, terus kemudian jenis pahatnya seperti apa dan lain-lain. Terus kemudian contoh objek yang dijadikan studi kasus. Nah, objeknya apa? Apakah bentuknya misalnya piston atau piston ring atau misalnya gasket atau misalnya engine silinder misalnya atau misalnya yang lain boleh silakan. Yang jelas sih penjelasan objeknya itu kalian jelaskan ini objeknya apa, komponen apa, kemudian misalnya akan diterapkan pada kendaraan apa, misalnya itu penjelasan itu. Kalau ada dimensi, jelaskan juga dimensi atau ukurannya. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang proses pemasinan atau mekanisme proses pembuatan komponen tersebut, itu jelaskan. Terus penjelasan tata cara atau langkah satu persatu pada setiap proses pembuatan. Nah, contohnya tadi kalau misalnya bubutnya mencapai itu tuh berarti dia ada berapa kali proses pembuatan muka, ada proses pembuatan alur misalnya, seperti itu. Ada berapa proses. Nah, terus jelaskan misalnya pembuatan muka dari situ dia harus melalui depth of cut-nya masing-masing 5 mikron misalnya. Tapi yang kita potong itu 20 mikron, berarti 4 kali proses pembubutan. Terus kemudian penjelasan gerak potong atau gerak makan pada komponen tersebut. Nah, kalian jelaskan yang di proses tersebut, di studi kasus ini, yang gerak makan mana, gerak potong mana. Nah, ini sifatnya tidak wajib ya. Apabila nanti kalian lakukan simulasi pada software apapun ya, yang terkait, itu hanya nilai tambah, jadi tidak menjadi nilai wajib. Nah, masing-masing setelah kalian mengalami proses perekaman, editing, terus kemudian kalian lakukan upload itu dalam Google Drive. Google Drive masing-masing. Tapi linknya nanti serahkan ke saya maksimal atau sebelum tanggal 22. Ini hari Jumat ya, 22 Oktober. Berarti di sini kita ada sisa seminggu lagi. Maksimal sampai jam 13.00 ya. Nah, nanti hasil videonya nanti akan diupload ulang. Jadi terus saya lakukan penilaian berdasarkan konten yang di atas. Nanti kalian bisa lihat mungkin contoh video-video yang sudah diupload bagaimana.
nanti klarifikasi isi video akan kita bahas di hari Sabtunya. Jadi kalau misalnya ada video yang kurang paham atau dari kalian yang mau ditanyakan, silakan. Tapi yang pasti ada klarifikasi wajib dari saya ya. Ini tentang apa, atau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas dan lain-lain. Seperti itu. Terus kemudian di sini saya bagi menjadi 18 judul. Terakhir kali itu maksimalkan informasinya itu maksimal 10 orang ya. Nah, saya lihat di sini jumlah pesertanya itu ada 167 atau 180-an lah. Ini bisa sampai 10 maksimal 10 orang bisa kalau 167. Jadi ada yang mungkin 8, ada yang 9, enggak. Pokoknya maksimal 10 orang untuk menjelaskan yang tadi. Ini urutannya silakan sih kalau untuk bagian proses yang mananya itu dibagi oleh Magada, silakan proses pembagian ininya ya Magada, pembagian kelompok temanya silakan. Misalnya setelah mengumpulkan nama kelompok-kelompok tadi kan di Google Form katanya itu silakan Magada bagi itu siapa kebagian tugas apa gitu ya. Itu silakan. Silakan ada yang ditanyakan sampai saat ini? Gimana? Saya tidak mute sih ini pada. Oke, ada yang tanyakan? Magada, gimana Magada? Jelas tadi informasinya? Tidak ada suaranya Magada? Nggak ada suaranya. Oke, sambil menunggu yang pertanyaan, silakan yang mau bertanya atau respon dari Magada nanti untuk proses pembagian kelompok ya. Kalau Magada informasi di chat sudah jelas. Oke, berarti kalau sudah cukup, kalau tidak ada sambil menunggu pertanyaan, mungkin bisa dinyalakan videonya, kita akan screenshot untuk absennya ya. Silakan. Suaranya di mute semua ya. Suaranya saya nonaktifkan semua ya, biar tidak acak-acakan. Silakan dinyalakan. Yang belum, Muhammad Ilham. Terus Bagus Bismantoro. Ada lagi Irfan Robi, Melda, masih belum. Nanda Dian, masih belum. Rinaldo Sowanjaya, belum. Salsabila, Sandy Atmaja, Vira, Wahyu Handoko, dan apa ini? Webi Kahfi. Silakan. Yang belum. Oke, saya rasa sudah semua. Kalau yang belum, saya tidak tahu ya gimana. Coba kita coba screenshot. Sini ada apa ya? Ada 4 halaman ya. Satu ya, silakan jelas ya. Jangan kelihatan jidatnya aja itu, kepalanya. Badannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Terus halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. Oh, nggak ada. 4 aja. Oke, cukup. Terima kasih. Saya unmute kembali. Yang mau bertanya silakan sambil menunggu sebelum ditutup. Gimana? Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada bertanya, berarti cukup jelas ya.
Nanti saya harap jangan sampai nanti ada yang bertanya tentang tugas atau pertemuan ini ke saya ya melalui private chat. Jadi saya anggap paham. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.